Baiklah, hari ini kita akan membahas soal UP Uji Pengetahuan UKM PPG tahun 2021 sesuai dengan kisi-kisi Kemendikbud. Soal, perhatikan gambar virus berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh angka 4 dan fungsinya adalah A. Selubung ekor menginjeksi asam nukleat virus ke dalam sel hospes. B. Selubung ekor penerima rangsangan dan juga menempel pada inang. C. Serabut ekor menempelkan tubuh virus pada inang. D. Serabut ekor menginjeksi DNA virus ke dalam sel inang. E. Selubung protein melindungi asam nukleat dari kerusakan. Nah, ini jawabannya. A. Selubung ekor menginjeksi asam nukleat virus ke dalam sel hospes. Keterangan gambar nomor 1 adalah kepala virus. Nah, di sini kita bisa melihat di gambar. 1 adalah kepala virus yang terdiri dari 2 macam, yaitu kapsid dan asam nukleat. Ya, nomor 2 adalah kapsid dan nomor 3 adalah asam nukleat. Asam nukleat adalah substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat. Setiap jenis virus itu hanya tersusun atas 1 asam nukleat saja, DNA atau RNA. Keempat yang ditanyakan di soal itu adalah selubung ekor. Fungsinya menginjeksi asam nukleat virus ke dalam sel hospes atau sel inang. Yang kelima itu serabut ekor, fungsinya menerima rangsangan dan juga menempelkan diri pada sel inang. Oke. Hasil persilangan antara bunga merah serbuk sari panjang dengan bunga putih serbuk sari pendek memperoleh bunga merah serbuk sari panjang 750, bunga merah serbuk sari pendek 150, bunga putih serbuk sari panjang 100, bunga putih serbuk sari pendek 500. Yang ditanyakan adalah nilai pindah silangnya adalah A 13,67%, B 18,67%, C 15,67%, D 14,67%, E 16,67%. Ini jawabannya adalah E. Pembahasannya, NPS atau dikatakan nilai pindah silang adalah jumlah rekombinan. Jumlah rekombinan per jumlah keseluruhan dikalikan dengan 100%. Jumlah rekombinan itu dilihat berdasarkan hasil atau individu baru yang terbentuk dari hasil penyilangan parental dan berbeda dengan parentalnya. Di sini parentalnya adalah bunga merah serbuk sari panjang dan bunga putih serbuk sari pendek. Mendapatkan individu baru dari hasil penyilangan tersebut yang berbeda dengan induknya. Yang berbeda dengan induk adalah bunga merah serbuk sari pendek dan bunga putih serbuk sari panjang. Nah, bunga merah serbuk sari pendek dan bunga putih serbuk sari panjang ini dikatakan jumlah rekombinan. Artinya dia bervariasi, tidak sama lagi dengan induknya. Nah, jumlah rekombinan di sini berarti 150 ditambahkan dengan 100 dikali 100% diper dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan dari individu baru yang terbentuk. Boleh dia sama dengan induknya dan yang berbeda dengan induknya keseluruhannya, yaitu 150 ditambah 100 ditambah 750 dan ditambah dengan 500. Sehingga hasilnya 16,67%. Jawabannya adalah E. Lanjut kita ke diketahui frekuensi gen albino pada suatu masyarakat adalah 1 di antara 1000 orang. Berapakah persen orang pembawa sifat albino? A. 1,98%,
B 1,88%, C 18,8%, D 81,8%, E 88,8%. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, hukum Hardy-Weinberg, frekuensi gen A ditambah A sama dengan 1, A besar ditambah A kecil sama dengan 1. Rumus untuk mencari frekuensi genotip, A besar ditambah 2 A besar A kecil ditambah A kecil sama dengan 1. Di mana A besar itu berarti normal, A besar A kecil juga normal tetapi membawa sifat albino. Sedangkan A kecil ini resesif atau disebut sebagai albino. Frekuensi genotip AA. Di soal kita udah melihat frekuensi genotip AA atau albino itu adalah 1 di antara 1000 orang. 1 per 1000 sama dengan 0,0001. Nah, sudah diketahui di sini adalah AA. Maka untuk mencari 1A saja atau gen albinonya saja, di sini AA sama artinya dengan A pangkat 2. Nah, ketika dicarikan A saja berarti pangkat 2-nya hilang, jadilah akar dari 0,0001. Hasilnya adalah 0,01. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah A besar ditambah A kecil sama dengan 1. Nah, A kecil sudah diketahui. Diketahuinya adalah 0,01. Maka kita masukkan A besar sama dengan 1 dikurangi A. Karena plus dibawa ke kanan menjadi min. Sama dengan 1 kurang 0,01 hasilnya 0,09. Jadi nilai A kecil adalah 0,01, nilai A besar adalah 0,99. Nah, jadi sekarang di soal ditanya pembawa sifat albino. Berarti di sini adalah 2A besar adalah 2A besar A kecil. Ya kan? Sama dengan 2A besar A kecil dikalikan dengan 100%. Hasilnya 2 kali nilai A-nya kita masukkan 0,09, A kecilnya 0,01 dikalikan 100%. Kenapa dikalikan 100%? Karena soal kita diminta dalam bentuk persen. Hasilnya adalah 1,98%. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, sekarang lanjut kita soal nomor 4. Mutasi gen yang mengalami gagal berpisah pada kromosom autosom nomor 18 pada saat ovulasi sehingga terdapat kelebihan satu kromosom. Dapat diderita oleh laki-laki ataupun perempuan dengan rumus kromosom 47 tambah X titik-titik tambah 18. Titik-titik ini boleh titik-titik tambah 18 disebut A. Sindrom Down, B. Sindrom Klinefelter, C. Sindrom Edward, D. Sindrom Turner, E. Sindrom Patau. Jawabannya adalah C. Sindrom Edward. Pembahasan. Sindrom Down adalah kelainan kromosom menghasilkan kelebihan satu atau sebagian kromosom nomor 21. Sindrom Klinefelter yang dikenal juga dengan nama sindrom XXY karena disebabkan oleh adanya kelebihan kromosom X. Dampak dari kelainan kromosom pada balita antara lain produksi testosteron yang rendah, terlambat atau tidak ada masa pubertas, testis dan penis kecil, massa otot lebih ringan, tinggi badan di atas normal, serta pembesaran jaringan halus payudara. Kemudian, sindrom Turner merupakan kelainan kromosom yang dikenal dengan nama monosomi X. Ini terjadi akibat hilangnya satu atau sebagian kromosom X. Individu X0 ini dialami oleh anak jenis kelamin. Sindrom Edward atau trisomi 18, ini yang ditanyakan di soal ya.
adalah kondisi genetik serius akibat kelebihan kromosom 18 yang mengakibatkan berbagai masalah medis parah. Sekitar 20-30% bayi yang mengalami sindrom Edward akan meninggal dunia di bulan pertama setelah lahir, dan 90% dari yang masih bertahan akan meninggal dunia biasanya di bawah usia 1 tahun. Hanya sekitar 5-10% saja yang berhasil hidup melewati usia 1 tahun. Kemudian, sindrom Patau itu memiliki nama lain yakni trisomi 13. Kalau Edward tadi trisomi 18, kalau Patau trisomi 13. Sesuai dengan namanya, pada penderita sindrom Patau terdapat 3 salinan kromosom yang mengalami kelainan pada kromosom ke-13. Sindrom ini dapat terlihat karena memunculkan suatu gejala. Sindrom Patau adalah ukuran satu atau kedua mata menjadi kecil, bibir sumbing, jari tangan atau kaki memiliki jumlah yang berlebih atau disebut polidaktil. Oke, lanjut kita soal nomor 5. Berikut ini pola interaksi yang tepat antara jamur Penicillium sp dengan bakteri adalah A. Antibiosis, B. Simbiosis komensalisme, C. Simbiosis parasitisme, D. Predasi, E. Kompetisi. Jawabannya adalah pembahasannya. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah jamur Penicillium sp. Jamur ini menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penisilin. Contoh lainnya adalah rumput teki yang dapat mengeluarkan zat sehingga bisa menghambat pertumbuhan tanaman lainnya. Contoh lainnya pinus. Pinus yang hidup, pinus atau cemara, itu bisa menghambat pertumbuhan karena bisa mengeluarkan zat alelopati di daerah sekitar dia tumbuh, sehingga tanaman yang lain sukar untuk tumbuh. Kemudian, simbiosis adalah hubungan yang dekat atau saling berkesinambungan di antara dua spesies makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis juga dapat disebut dengan kegiatan hidup bersama. Simbiosis terbagi menjadi 3, ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, serangga dan tumbuhan berbunga, burung jalak dan kerbau, ganggang dan jamur. Kemudian, simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Contohnya, kutu kepala dengan kulit kepala manusia, jamur panu, dan kulit manusia. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan, namun pihak yang lain tidak dirugikan. Contohnya, ikan remora dengan ikan hiu, tanaman anggrek yang menempel pada tumbuhan lain. Kemudian, predasi. Predasi adalah interaksi antara predator dan mangsa. Contoh predasi yaitu hubungan antara serigala dan kambing, kantong semar dan serangga, kucing dan tikus, dan lain-lain. Kompetisi adalah interaksi yang menyebabkan persaingan pada kedua individu. Kompetisi yang terjadi pada hewan, contohnya macan tutul dan macan kumbang yang sama-sama memangsa kerbau liar. Kemudian ada persaingan kawanan kerbau di padang rumput untuk mendapatkan rumput. Oke, kita lanjut berikutnya soal nomor 6. Berikut ini pola interaksi yang tepat antara kantong semar dan serangga adalah A. Antibiosis, B. Simbiosis komensalisme, C. Simbiosis parasitisme, D. Predasi, E. Kompetisi. Nah, ini pembahasannya sama seperti nomor 5. Silahkan kawan-kawan untuk menjawabnya. Walaupun jawabannya adalah iya, D. Predasi. Yang menjadi predator yang mana? Adalah kantong semarnya. Nah, di
Di sini kantong semar berfungsi sebagai predator, sedangkan serangga ini sebagai mangsanya. Jadi jawabannya adalah predasi. Lanjut berikutnya kita ke soal nomor 7. Ciri kantong semar memiliki duri atau bulu. Kalau tersentuh akan menutup dan memakan semua organisme tersebut. Ciri yang bukan dari makhluk hidup di atas adalah A. Membutuhkan nutrisi, B. Bergerak, C. Iritabilitas, D. Adaptasi, atau E. Ekskresi. Jawabannya adalah ekskresi. Mengapa ekskresi? Pembahasannya, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, membutuhkan nutrisi, bergerak, iritabilitas atau bereaksi terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, dan beradaptasi. Berdasarkan contoh soal di atas, itu dapat diketahui bahwa mengeluarkan zat sisa tidak termasuk dalam ciri tersebut. Karena apa? Tidak dikatakan di dalam soalnya. Nah, yang ada di dalam soal apa aja yang masuk ke dalam ciri-cirinya? Yang pertama tadi, membutuhkan nutrisi. Ya, membutuhkan nutrisi. Karena apa? Kantong semar membutuhkan nutrisi dalam bentuk nitrogen, cuman karena lingkungan yang tidak mendukung, sehingga dia memangsa serangga untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kemudian, bergerak. Apakah kantong semar bergerak? Iya, bergerak. Bergerak membuka dan menutup bunganya sehingga serangga bisa terperangkap di dalam kantong semar tersebut. Kemudian iritabilitas. Apakah ada? Ada. Iritabilitas itu artinya bereaksi terhadap rangsangan. Apa rangsangnya? Rangsangannya apa? Berupa sentuhan yang datang dari mikroorganisme yang ada di luar. Sehingga dengan adanya rangsangan, maka kantong semar bisa tertutup. Kemudian tumbuh dan berkembang juga ada. Kemudian yang tidak ada adalah mengeluarkan zat sisa, ekskresi. Oke, lanjut. Berikutnya, nomor 8. Gerakan ketika jongkok dan berdiri merupakan A. Fleksi ekstensi, B. Abduksi adduksi, C. Supinasi pronasi, D. Protraksi retraksi, E. Depresi elevasi. Jawabannya adalah fleksi dan fleksi ekstensi. Pembahasannya, gerakan antagonis di dalam tubuh kita itu terbagi menjadi 4 macam. Ada fleksi yang antagonis dengan ekstensi, kemudian ada abduksi antagonis dengan adduksi, pronasi antagonis dengan supinasi, dan depresi itu antagonis dengan elevasi atau kerjanya berlawanan. Itu arti dari antagonis. Sekarang kita lihat yang A, fleksi ekstensi. Fleksi adalah gerakan membengkokkan. Apa contohnya? Contohnya saat jongkok kaki kita dalam posisi menekuk. Kemudian ekstensi. Ekstensi adalah gerak meluruskan kaki atau tangan. Jadi fleksi itu membengkokkan, ekstensi meluruskan. Kemudian ada abduksi dan adduksi. Abduksi, itu adalah gerakan menjauhi tubuh. Kalau adduksi itu gerakan mendekati tubuh. Ingat aja, biasanya bahasa Inggrisnya tambahkan, berarti kan mendekatkan ya. Jadi mendekatkan itu adduksi, abduksi menjauhi. Apa contohnya? Ketika tangan kita bentangkan, itu merupakan contoh dari abduksi, tangan kita menjauhi dari tubuh. Kemudian ada gerakan sikap sempurna, nah, itu masuk dalam kategori adduksi. Kemudian yang C, pronasi supinasi. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan, sedangkan supinasi adalah gerakan menengadah tangan. Jadi pada saat menengadah, contohnya pada saat kita berdoa, itu contoh dari supinasi. Kemudian ada depresi elevasi. Depresi itu adalah gerakan menurunkan. Apa contohnya? Pada saat kita
menunduk. Sedangkan elevasi itu gerakan mengangkat. Contohnya apa? Saat kita menengadah, kepala kita melihat ke atas. Jadi berdasarkan soal kita, jawabannya adalah flexing ekstensi. Kita ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Ada lengan yang diluruskan. Mekanisme kerja otot pada gambar di samping adalah, kita lihat X, otot bisep relaksasi, Y, otot tricep kontraksi, B, X sama dengan otot bisep kontraksi, Y, otot tricep relaksasi, C, X sama dengan otot tricep relaksasi, Y sama dengan otot bisep kontraksi, D, X sama dengan otot tricep kontraksi, Y sama dengan otot tricep relaksasi. E, X dan Y kontraksi bersama-sama. Jawabannya adalah A. X sama dengan otot bisep relaksasi, Y sama dengan otot tricep kontraksi. Pembahasannya. Oke, ekstensi adalah gerakan otot meluruskan dan memanjangkan dua tulang. X adalah otot bisep. Nah, X adalah bagian lengan atas di depan. Itu namanya bisep. Sedangkan Y adalah otot tricep. Ketika tangan kita meluruskan ke bawah, maka apa yang akan terjadi? Otot bisep dia akan melakukan relaksasi, sedangkan otot tricep akan melakukan kontraksi. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut soal nomor 10. Proses siklus lisogenik secara berurutan pada gambar di bawah ini adalah A. Penetrasi eklipase absorpsi assembling membelah, B. Absorpsi penetrasi eklipase assembling membelah, C. Absorpsi assembling penetrasi eklipase membelah, D. Absorpsi replikasi penetrasi eklipase membelah, E. Absorpsi replikasi assembling eklipase membelah. Oke, jawabannya adalah B. Absorpsi penetrasi eklipase assembling membelah. Berdasarkan gambar, kita bisa melihat nomor 1. Siklus lisogenik merupakan siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, fag berinteraksi ke dalam kromosom bakteri. Integrasi ini disebut profag. Adapun tahapan siklus lisogenik yaitu tahapan absorpsi terjadi ketika virus menempelkan diri pada dinding sel inang. Nah, kita bisa lihat nomor 1 adalah tahapan adsorpsi. Tahapan ini, virus akan menempelkan diri pada sel inang. Kemudian, tahapan yang kedua adalah penetrasi. Virus memasukkan materi genetik ke dalam sel inang. Apa yang dimasukkan adalah DNA-nya ke dalam ini. DNA ataupun RNA-nya. Kemudian, tahapan yang ketiga disebut eklipase atau replikasi. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Asam nukleat virus akan mengambil sistem metabolisme inang. Jadi, di tahapan ini, virus akan melakukan replikasi. Kemudian, tahapan yang keempat apa? Tahapan yang keempat disebut sampling atau perakitan. Nah, di sini akan pembentukan individu baru atau virus baru. Perakitan, dirakit asam nukleat tadi dirakit menjadi virus-virus yang baru. Kemudian tahapan yang terakhir nomor 5, membelah. Apa yang terjadi ketika sel bakteri membelah melakukan reproduksi, maka virus juga akan terbentuk virus-virus yang baru. Dengan demikian jawaban yang benarnya adalah B. Oke, demikianlah
pembahasan soal latihan UP kita pada kali ini. Untuk soal berikutnya kita akan lanjutkan ke part 2